Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk materi pelajaran IPS hari ini yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Materinya adalah mengenai pasar. Sebelum Ibu mulai materinya, Ibu pengen tahu apa sih yang kalian bayangkan atau yang kalian gambarkan di pikiran kalian ketika Ibu menyebutkan kata pasar. Nah, coba kalian lihat dan kalian amati gambar yang ada di layar ini. Ini adalah gambar pasar. Mungkin semua rata-rata di antara kalian itu pernah masuk ke dalam pasar. Nah, pasar itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada pasar tradisional, ada juga pasar modern. Coba kalian lihat perbedaannya di dalam gambar tersebut. Apa sih pasar itu? Kita lihat dari pengertian secara sederhananya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi di dalam pasar ada kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli. Coba lihat gambar transaksi secara online. Nah, dari gambar tersebut bisa kita artikan bahwa pada saat ini transaksi tidak hanya dilakukan atau tidak hanya terjadi di pasar saja. Yang mana transaksi dilakukan di pasar itu penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Tapi untuk saat ini pembeli itu bisa melakukan transaksi secara online atau juga melalui SMS. Nah, dari pembahasan tadi ada transaksi secara online, itu bisa disimpulkan bahwa pengertian pasar secara luas adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Apa sih unsur-unsur yang ada di pasar? Yang pertama ada barang yang diperjualbelikan. Yang kedua sudah pasti ada penjual. Yang ketiga ada pembeli. Yang keempat ada kesepakatan penjual dan pembeli. Dan yang kelima ada media komunikasi antara penjual dan pembeli. Dimana kalau misalkan kita ingin melakukan transaksi secara online, berarti media komunikasinya adalah handphone. Selanjutnya adalah fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama adalah fungsi distribusi. Distribusi itu sendiri artinya adalah menyalurkan. Yang artinya fungsi pasar sebagai fungsi distribusi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau dari penjual ke pembeli. Yang kedua adalah fungsi promosi. Artinya pasar sebagai fungsi promosi adalah tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, tentang keunggulan dan kekhasan barang tersebut kepada konsumen. Jadi yang namanya penjual sebagai penyedia barang dan jasa itu harus bisa menginformasikan, harus bisa memperkenalkan barang dagangannya kepada konsumen. Jadi
Penjual harus bisa menarik perhatian konsumen agar konsumen bisa tertarik dengan barang dagangannya dan membeli barang dagangannya. Fungsi pasar yang ketiga adalah fungsi pembentukan harga, di mana fungsi pembentukan harga ini terjadi karena adanya kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Jadi di pasar itu, penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli yang membutuhkan barang atau jasa itu akan berusaha untuk menawar harga dari barang tersebut. Maka terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Nah, setelah terjadi kesepakatan, maka akan terbentuk harga. Selanjutnya, macam-macam pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Dibagi menjadi dua, ada pasar konkret, ada pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata, atau pasar yang unsur-unsurnya ada di tempat tersebut, ada di satu tempat itu. Apa unsur-unsurnya? Yang pertama ada penjual, ada pembeli, ada juga barangnya. Jadi contoh dari pasar konkret, kalau misalkan di kita, di kota Cilegon adalah ada pasar kelapa, ada pasar Keranggot. Nah, itu adalah contoh pasar konkret. Yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar abstrak, pasar yang antara penjual dan pembeli dan juga barang yang diperjualbelikan tidak bertemu secara langsung. Ya. Jadi mereka penjual dan pembeli itu melakukan transaksi menggunakan alat komunikasi. Ya. Apa alat komunikasinya? Ada handphone. Contohnya sekarang banyak online shop. Ya. Jadi kita bisa melihat gambar barang-barang yang dijual oleh penjual dari handphone, dan kita bisa melakukan transaksi melalui handphone tersebut dan berkomunikasi dengan penjual dengan handphone itu. Yang kedua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya, pasar yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja, pasar modal. Yang ketiga adalah pasar menurut jenis jaringan penyalurannya. Ada pasar setempat, ada pasar nasional, ada pasar regional, ada juga pasar internasional. Pasar setempat adalah pasar yang berada di suatu daerah dan penjual atau pembelinya di pasar itu adalah warga daerah setempat. Yang kedua, ada pasar nasional, adalah pasar yang menjual dan membeli produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Yang selanjutnya adalah pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional. Yang selanjutnya ada pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Yang keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ada pasar harian, yang artinya pasar ini melakukan kegiatan jual beli setiap hari. Yang kedua, ada pasar mingguan. Jadi pasar mingguan ini melakukan kegiatan transaksi hanya dalam waktu seminggu sekali. Pasar menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama ada pasar harian, yang artinya pasar ini melakukan atau ada kegiatan transaksi jual beli setiap hari. Yang kedua ada pasar mingguan,
Di dalam pasar mingguan ini, kegiatan transaksi berlangsung dalam jangka waktu seminggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah di mana di dalam pasar itu dilakukan kegiatan jual beli hanya dalam jangka waktu 1 bulan sekali. Yang keempat ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi atau berlangsungnya kegiatan transaksi di dalam pasar tersebut itu hanya dalam jangka waktu 1 tahun sekali. Contohnya pasar hewan kurban. Yang kelima adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis atau serupa. Contohnya pasar sayur, ada pasar beras. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini adalah pasar yang terdiri dari sedikit penjual tapi banyak pembelinya. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjual dapat menentukan harga dan barang yang diperjualbelikan di dalam pasar persaingan tidak sempurna adalah memiliki jenis yang berbeda. Untuk tugasnya yang pertama, menurut pendapat kalian, apa sih perbedaan pasar tradisional dan pasar modern? Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan pasar modern. Yang ketiga, tuliskan 5 contoh pasar harian di kota tempat tinggal kalian. Yang keempat, jelaskan kelebihan dari melakukan transaksi secara online. Yang kelima, pernahkah kalian melakukan transaksi secara online? Jika kalian pernah melakukannya, ceritakan pengalaman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.